Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Evriliana, NIM 2038012. Saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari materi pertemuan 7 Ilmu Alamiah Dasar, yang mana judul materinya yaitu 1. Berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedua, teori terbentuknya alam semesta, litosfer, hidrosfer, atmosfer, pedosfer, biosfer. Asal mula kehidupan, geografi kehidupan, teori evolusi. Pengertian berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Perbedaan berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Ada beberapa hal yang membedakan seseorang dapat berpikir secara ilmiah maupun non-ilmiah, yaitu berpikir ilmiah. 1. Secara logis. Kelogisan bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar induktif atau deduktif. Pola induktif digunakan untuk menyimpulkan suatu fakta. Sebaliknya, pola deduktif digunakan untuk membuktikan suatu teori. Yang kedua, secara empiris. Empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, secara objektif. Keobjektifan ini tampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, dan juga setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, secara netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian dari kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kelima, mengungkapkan fakta, bukan emosi atau perasaan. Maksudnya, setiap pernyataan, ungkapan, dan uraian dalam berpikir ilmiah harus faktual, yaitu menyatakan pernyataan secara fakta. Yang keenam, pendapat atau tindakannya melalui peneliti. Yang ketujuh, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Yang kedelapan, tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Berpikir non-ilmiah. 1. Tidak secara logis. Tidak logis merupakan sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak berdasarkan bukti-bukti, melainkan berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, tidak secara empiris. Tidak empiris adalah suatu hal yang tidak dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pernyataan berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat pribadi yang belum diketahui kebenarannya. Yang keempat, tidak terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Yang kelima, pendapat atau tindakannya tidak melalui penelitian. Yang keenam, pendapat tidak sesuai fakta atau kebenaran. Manfaat berpikir ilmiah dan kerugian berpikir non-ilmiah. Manfaat berpikir ilmiah yaitu 1. Seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Yang kedua, pendapatnya akan dapat dipercaya dan diterima orang lain. Yang ketiga, dalam memecahkan masalah tidak dengan emosi. Kerugian berpikir non-ilmiah yaitu 1. Seseorang yang berpikir non-ilmiah akan selalu mudah percaya terhadap sesuatu hal yang orang ucapkan. Yang kedua, pendapatnya tidak akan dapat dipercaya dan diterima orang lain. Yang ketiga, dalam memecahkan masalah selalu dengan emosi. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita untuk menelaah ilmu secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk dapat memecahkan masalah kita sehari-hari.
Fungsi berpikir ilmiah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Pengertian ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris natural science, adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Orang yang menekuni bidang ilmu pengetahuan alam disebut sebagai scientist. Sains atau sains diambil dari kata Latin scientia yang arti harfiahnya adalah pengetahuan. Sun dan Trowbridge merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Teori terbentuknya alam semesta, litosfer, hidrosfer, atmosfer, pedosfer, dan biosfer. Asal mula kehidupan, geografi kehidupan, teori evolusi. Teori terbentuknya alam semesta. A. Teori kabut oleh Immanuel Kant 1724 sampai 1804 pada tahun 1755 dan Pierre Sam Laplace 1749 sampai 1827 pada tahun 1979. 1. Dentuman atau teori ledakan. Yang kedua, teori Big Bang. Yang ketiga, teori Creatio Continua. Yang ketiga, teori ekspansi dan kontraksi. Yang pertama, atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer dibagi menjadi A. Troposfer, B. Stratosfer, C. Mesosfer, D. Termosfer, E. Exosfer. Yang kedua, hidrosfer. Macam-macam hidrosfer: A. Samudra-samudra dan laut-laut, B. Sungai, C. Danau, D. Rawa, E. Air tanah. Yang ketiga, litosfer, terdiri dari dua bagian utama yaitu A. Lapisan sial, B. Lapisan sima. Yang keempat, biosfer, tersusun oleh berbagai unsur yang berasal dari biosfer, baik air, mineral maupun komponen-komponen penyusun atmosfer. Secara fisik, biosfer ini terbagi menjadi tiga, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang kelima, pedosfer. Secara umum, pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi, tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Secara sederhana, pedosfer diartikan sebagai lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Sifat-sifat tanah. 1. Sifat fisik. Terdapat 3 sifat fisik tanah yaitu A. Warna tanah, B. Tekstur tanah, C. Struktur tanah. Asal mula kehidupan di bumi. A. Kapan mulai ada kehidupan di bumi? B. Dari mana asal kehidupan di bumi? Perkembangan manusia. 1. Teori evolusi. Yang kedua, perkembangan manusia. Baiklah, itu hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.